warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angger Anugrah. Saya pengajar dari Prodi Ilmu Keperawatan Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imun, perkemihan, dan pencernaan. Untuk kode perkuliahan yaitu KMB 3. Untuk penempatan pada semester 4, untuk beban SKS 4 SKS, 3 teori dan 1 praktikum. Untuk tim pengajar, saya mengajar dengan Bapak Nesroni. Untuk deskripsi mata kuliah pada kesempatan kali ini, yaitu fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan asuhan keperawatan klien dewasa dan asuhan keperawatan dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada kesempatan kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, dan perkemihan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Nah, dari CPMK tadi diturunkan menjadi sub CPMK, di mana dengan harapan kemampuan akhir yang dirancanakan adalah mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan dalam bentuk diagnosa, pengkajian, analisa, intervensi, implementasi, evaluasi secara komprehensif, meliputi bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Nah, sistem yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah sistem imunologi dengan topik perkuliahan asuhan keperawatan dengan kasus rheumatoid arthritis. Untuk metode pembelajaran yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah student center learning dengan model pembelajaran small group discussion. Jadi nanti di kelas kami akan membentuk mahasiswa dari 5 sampai 6 mahasiswa dalam satu kelompok-kelompok kecil, di mana tujuannya dengan small group discussion nanti akan memudahkan mahasiswa untuk berdiskusi dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang nanti kita akan berikan kasus sesuai dengan topik pembicaraan pada kesempatan kali ini. Untuk metode penilaian dan pembobotan pada perkuliahan ini terdiri dari tugas individu sejumlah 15%, tugas kelompok 10%, praktikum nanti 25%, dan karakter 10%, UTS nanti di akhir UTS kita berikan 20% dan UAS 20%. Itulah deskripsi mata kuliah pada pertemuan kali ini, dan kita akan melakukan pembelajaran tatap muka langsung di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana siang-siang ini? Ya, hari ini kita akan sesuai dengan kemarin ya. Kita pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan asuhan keperawatan sesuai dengan mata kuliah yang kemarin kita berikan, juga asuhan keperawatan, tentang asuhan keperawatan pada sistem imun. Di sini saya sudah mengkompilasi hasil pembelajaran kemarin untuk sebagai pembuka sebelum kita masuk ke perkuliahan. Jadi dari pertemuan kemarin sebenarnya kita bisa simpulkan manifestasi klinis atau masalah yang bisa terjadi kalau pasien kena rheumatoid arthritis itu ada 3. Ada manifestasi klinis secara umum, artinya bisa general sekali, atau manifestasi sendi yang masalahnya muncul di sendi-sendi saja ini. Terus kemudian ada manifestasi klinis lanjutan. Kalau sudah ke sendi bisa berlanjut lebih parah lagi. Jadi ada beberapa manifestasi klinis yang mungkin saja terjadi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Selain itu ternyata rheumatoid arthritis ini juga bisa
lebih parah lagi, bukan hanya di sendi saja, tapi bisa menimbulkan masalah yang lebih lanjut, sistemik sifatnya, lebih umum, lebih menyeluruh ke dalam tubuh kita. Jadi masalahnya bisa menjadi lebih besar lagi, yaitu masalah lanjutan. Kalau kita lihat di sini kemarin, kalau kita ingat, ternyata rheumatoid arthritis ketika kena ke otak juga bisa jadi masalah, kena ke paru-paru ternyata bisa menimbulkan effusi pleura. Kalau misalnya kena ke kulit, bisa kemarin munculnya rheumatoid nodules. Kalau misalnya di pembuluh darah, bisa menimbulkan plak-plak. Dan plak-plak itu sangat berbahaya sekali. Bisa kalau plaknya di jantung, maka bisa terjadi serangan jantung. Kalau plaknya di otak, bisa terjadi stroke. Akibatnya sangat masif sekali ketika rheumatoid arthritis ini bisa masuk ke manifestasi yang lebih lanjut, yang lebih luas, ya. Jadi itu adalah rheumatoid arthritis. Nah, dari sini kita sudah mereview nih. Jadi inilah masalah-masalah yang mungkin muncul pada kasus rheumatoid arthritis, ya. Jadi ini masalah-masalah yang sering muncul pada kasus rheumatoid arthritis. Kemudian kemarin saya mencoba mencari catatan-catatan asuhan keperawatan dari kakak kelas kalian dengan pasien rheumatoid arthritis. Saya coba rangkum, terus kemudian saya buat kasus. Nah, kasus ini berdasarkan kisah nyata, ya. Jadi saya sampaikan kalian nanti kasusnya berdasarkan kisah nyata. Jadi kisah nyata maksudnya gimana? Jadi ini kasus serius, kasus beneran. Jadi terjadi di rumah sakit dan saya capture masalahnya untuk saya masukkan ke kelas untuk kalian diskusikan. Nah, jadi tahap diskusi ini nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok akan terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa. Jadi 5 sampai 6 mahasiswa. Setiap 5 sampai 6 mahasiswa nanti akan mengumpul dan saya kasih kasus. Di kasus itu juga ada ikut pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ada kasus, ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kelompok 5 orang ini mendiskusikan jawabannya yang pas yang mana. Juga di situ ada seperti kemarin analisa diagnosa. Sebanyak mungkin kalian tangkap dari masalah yang saya sampaikan nanti, apa yang muncul, masalah-masalah apa yang muncul, ya. Masalah-masalah apa yang mungkin muncul pada kasus yang saya sampaikan. Nah, setelah itu saya kasih waktu nanti kalian 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti saya akan berikan waktu kalian untuk presentasi. Jadi boleh beda-beda setiap kelompok. Nanti diagnosa prioritas kami ini, diagnosa prioritas kami kok enggak itu, ya ini enggak masalah. Jadi nanti kita akan diskusikan dan kita bahas di akhir bagaimana yang benar, ya, yang benar gimana. Jadi saya kasih waktu kalian untuk menganalisa terlebih dahulu. Sebelum itu kita bagi kelompoknya menjadi 5 grup, ya, 5 grup. Saya langsung acak aja, ya, hitung 1 sampai 5 nanti sampai akhir, terus kemudian nanti bergabung. Silakan. Jadi sebelum aturan mainnya dulu, ya, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, peralatan yang dibutuhkan adalah nanti kertas. Silahkan nanti dicatat masing-masing. Satu ditunjuk sebagai notulensi untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Yang pertama. Yang kedua adalah setiap kelompok harus memiliki aplikasi untuk nanti melihat intervensi apa yang pas, diagnosa apa yang sesuai. Jadi kemarin sudah punya aplikasi itu masing-masing, ya. Nanti bisa dibuka. Jadi aplikasinya itu dibuka. Jadi nanti saya paparkan kasusnya. Terus silakan kelompok membuat diskusinya sendiri, dipilih siapa yang cari ini, siapa yang cari ini, siapa yang cari ini, atau carinya bareng-bareng, terserah. Karena waktu yang saya berikan cuma 20 menit kan. Jadi diskusi waktunya cuma 20 menit, terbatas. Jadi setelah kalian diskusi, notulensi harus ada. Di setiap kelompok harus ada notulensi untuk mencatat, ya. Mencatat notulennya siapa saja nanti yang memberi masukan, terus kemudian nggak usah yang beri masukan lagi, langsung jawabannya aja. Pertanyaan 1 apa jawabannya, pertanyaan 2, pertanyaan 3 sampai pertanyaan 5 nanti apa jawabannya. Nanti digabungkan, terus nanti ada satu yang presentasi. Siap, ya? Ya. Saat waktunya habis nanti, saat waktunya habis tidak boleh mengerjakan lagi biar kalian mendengarkan kelompok yang presentasi. Oke, siap, ya? Oke.
Ini kasusnya. Jadi seorang laki-laki 50 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri. Sejak 1 bulan yang lalu. Jadi kasusnya ini sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat inflamasi atau pembengkakan di daerah metakarpal, dekstra dan sinistra. Jadi dua-duanya. Metakarpal, dekstra dan sinistra. Pasien mengeluh nyeri terjadi setiap saat. Saat ini tidak bisa beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan memegang benda. Susah tidur. Nyeri seperti ditusuk-tusuk di seluruh sendi jari tangannya. Jadi seperti ditusuk ya. Skala nyeri 8. Berdasarkan hasil pengkajian, TD-nya 140/90, nadinya 150 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, merah pada daerah telapak tangan dan telapak panas, akralnya hangat, mukosa kering, kulit kering. Berdasarkan hasil pengkajian juga terdapat bercak luka menghitam di bagian kulit kanan. Pasien mengatakan setiap bangun pagi dia merasakan kaku di jari-jari tangan sekitar 1 jam. Nah, tadi saya sudah bagikan PPT ini ke PJMK. Silakan PJMK membagikan di grup kelas supaya grup kelas bisa langsung membaca lewat PPT-nya masing-masing. Ya, ini kasusnya. Terus kemudian ini pertanyaannya. Jadi apa yang kalian diskusikan adalah di 5 pertanyaan ini. 1. Apa istilah yang sesuai dengan luka yang hitam? Tadi ya ada. Apa istilah yang sesuai dengan kekakuan jari di pagi jari? Buatlah tabel analisa. Tabelnya seperti yang kemarin kita kemarin ya. Tabelnya sesuai dengan yang kemarin kita buat. Tabel analisa, isinya tabel analisa apa aja? Tabelnya apa? Etiologi simptomnya. Itu paling aneh ya. Simptom dulu, penyebabnya, baru masalah penanganannya ya. Jadi silakan dibuat analisa ini. Terus kemudian susun masalah perawatan dalam bahasa diagnosa perawatan disusun. Berapa diagnosa perawatan? Sebanyak-banyaknya. Yang paling akeh berarti sangat jeli membaca masalah ya. Terus kemudian yang kelima, intervensi apa? Tulis urutan intervensinya. Satu saja yang ada di masalah prioritas. Jadi yang diagnosa yang paling atas itu yang dibuat intervensinya, lainnya nggak usah. Jadi misalnya yang nomor 1 adalah gangguan mobilitas fisik, maka ya itu aja yang dibuat intervensinya, urutan intervensinya ya. Sampai sini paham? Paham ya? Waktu 20 detik. Waktu 20 menit saya berikan kepada kalian untuk mengajarkan mulai dari sekarang. Silakan. Digabungkan terus nanti ada satu yang presentasi. Siap ya? Ya. Saat waktunya habis tidak boleh mengerjakan lagi biar kalian mendengarkan kelompok yang presentasi. Oke, siap ya? Satu yang bagian kosa. Jadi dibagi aja. Kan kemarin pertanyaan 1, 2 memang tidak jaringan dia. Yang analisa dibagi. Analisa siapa? Buka aplikasi kemarin. 2 tabel. Kompetensinya siapa? 2 tabel. Nanti siapa yang tugas nomor 1, nomor 2, yang nomor analisa kan ada apa dulu? Nah, jadi nanti intervensi bareng-bareng. Kalau intervensi gampang karena kalian mencari sesuai. Nah, jadi ada satu yang sebagai notulen yang kedua. Jadi satu buka aplikasi dan info dulu masalahnya apa saja diajukan terus ditulis dalam tabel. Nanti semuanya diagnosa apa yang paling tinggi apa nanti. Yang pertanyaan 1, 2 kan makanan. Kalau masih bingung cari aplikasinya, kalian juga dulu. Misalnya, oh ini ada keluhan nyeri, cari langsung ke nyeri. Cari batasan layar, batasan mana yang masukkan semua di DS-nya.
datanya, antara subjektif dan objektifnya. Luka menghitam pada tangan itu dinamakan rheumatoid nodus. Pertanyaan yang kedua, kekakuan jari pada pagi hari, morning stimulus. Yang ketiga, intervensinya itu nyeri akut. Empat, nyeri akut berhubungan dengan agen pencegah fisiologis ditandai dengan tampak pagi, nadi 150 kali per menit, tekanan darah 140 per 90 mg. Dua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan frekuensi jantung meningkat, tekanan darah berubah lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Tiga, intervitas kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi ditandai dengan merah pada daerah telapak tangan, mukosa kering dan kulit kering. Empat, hipertensi berhubungan dengan proses penyakit ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal, suhu 38 Celcius atau teraba banget. Yang kelima, intervensi nyeri akut, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Jelaskan strategi perdana nyeri, kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Sekian dari saya. Intoleransi. Yang ketiga apa? Gangguan integritas kulit. Gangguan integritas. Yang keempat apa tadi? Hipertermi. Kelompok yang lain nggak usah khawatir dulu. Siapa tahu yang punya kalian yang malah benar ya. Jadi boleh nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya mewakili presentasi dari kelompok 3. Yang pertama, apakah istilah yang sesuai dengan luka menghitam pada tangan pasien rheumatoid arthritis, yaitu rheumatoid nodus? Yang kedua, apa istilah yang sesuai dengan kekakuan jari di pagi hari pada pasien rheumatoid arthritis, yaitu ada morning stiffness? Yang ketiga, buatlah tabel analisa kasus pada masalah di atas. Yang pertama, ada nyeri akut. Etiologinya ada agen pencedera fisiologis. Data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri sejak 1 bulan yang lalu. Skalanya 8, tanya setiap saat. Nadi meningkat 150 kali per menit, sulit tidur, dan tekanan darah meningkat 140 per 90 mmHg. Ini kita sudah dapatkan semua dari hasil diskusi kalian. Jadi satu masalah itu ternyata muncul berbagai masalah keperawatan. Ada yang dapat 6, ada yang dapat 4. Paling sedikit berapa? 4 ya? Paling sedikit dapat 4. Yang paling banyak dapat 6 masalah. Jadi ternyata dari hanya satu lembar tadi ternyata masalahnya bisa muncul banyak sekali ya pada pasien. Dari kelompok lain, kalau tidak ada nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas apakah yang sudah kalian tentukan ini sudah benar. Tapi menurut kelompok kalian yang paling benar ya ini, gitu ya. Yang paling benar ini. Jadi kalau kita lihat masalah keperawatan utama prioritas yang paling sering ditemukan di sini adalah semuanya rata-rata nyeri akut. Kalau kita dari sini ya, nyeri akut, nyeri akut, nyeri akut, nyeri akut. Tetapi di masalah perawatan kedua sudah mulai goyang. Ternyata ada berbeda-beda ya. Ada yang hipertermi, ada yang intoleransi aktivitas. Kelompok satu di gangguan mobilitas fisik. Ada yang gangguan mobilitas fisik, ada yang hipertermi, ada yang hipertermi juga. Jadi dua mulai goyang, tiga apalagi itu
sudah berbeda-beda lagi. 4 malah beda-beda kabeh ya. Jadi inilah dinamika diskusi ya. Kadang-kadang kalau diskusi ternyata menghasilkan hal yang berbeda-beda. Tapi kita akan cek. Kalau kemarin cara ngeceknya prioritas atau tidak, urutannya itu berdasarkan paling gampang adalah banyaknya data. Paling gampang. Jadi semakin banyak data, maka semakin prioritas masalah tersebut. Jadi sebelum itu juga diagnosa itu dibedakan dari diagnosa aktual, resiko, dan potensial. Kalau kalian kita lihat di sini, resiko itu ada tadi resiko, ada resiko ya. Resiko benar letaknya di paling akhir. Karena apa? Karena yang lainnya itu aktual semua. Jadi derajatnya paling tinggi adalah aktual dulu, terus resiko, baru potensial. Jadi resiko itu belum terjadi, potensial itu akan ditingkatkan. Jadi meskipun datanya aktual cuma saiki misalnya tidak bisa tidur dari cuma sejidok, tetapi dibandingkan resiko infeksi yang datanya banyak, tetap resiko infeksi tetap kalah level dibandingkan data aktual yang cuma 1. Ya, itu hierarki dalam menuliskan masalah perawatan. Nah, sekarang kita akan diskusikan dulu dari pertanyaan yang pertama tadi. Apa istilah yang sesuai dengan luka menghitam pada kulit? Jadi ada luka menghitam pada kulit. Apa istilahnya? Namanya adalah rheumatoid nodul. Rheumatoid nodul itu keadaan di mana suplai oksigen, nutrisi ke bagian kulit itu berkurang sehingga muncul kematian pada jaringan kulit, sehingga muncul nodul. Nodulnya disebabkan karena rheumatoid. Jadi namanya adalah rheumatoid nodul. Yang kedua, apa istilah yang sesuai dengan kekakuan jari di pagi hari? Morning stiffness. Stiff itu adalah kaku ya. Stiffness kekakuan. Jadi morning itu pagi, morning stiffness kekakuan di pagi hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, kekakuan di pagi hari ini bisa berlangsung sampai 1 jam, bahkan dia tidak bisa membedakannya. Jadi morning stiffness bisa sampai 1 jam. Yang ketiga adalah kita membuat tabel analisa kasus masalah yang ada di atas. Nah, untuk menganalisa itu kita ke sini ya, kita ke kasus tadi. Saya tadi coba mencoret-coret sedikit, siapa tahu sama dengan jawaban yang kalian temukan. Jujur, ini sebenarnya saya juga baru mencari jawabannya. Jadi saya juga baru mencari tadi ya. Jadi saya juga belum tahu yang prioritas yang mana. Jadi saya menyampaikan ke kalian tadi itu belum tahu sama sekali. Tapi kalian menyebutnya semua nyari akun. Mungkin saya nyari akun. Seperti yang kita sampaikan kemarin, keluhan utama belum tentu jadi masalah prioritas atau masalah utama. Ya, keluhan utama belum tentu jadi masalah utama. Tapi apakah bisa keluhan utama jadi masalah utama? Sangat mungkin, tergantung datanya banyak apa tidak. Ya, kalau kita lihat di sini, pasien seorang laki-laki mengeluh nyeri 1 bulan yang lalu. Nyeri ada 2 ya, ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Kira-kira dari sini akut atau kronis? Kenapa nggak kronis? Jadi kronis lebih dari 6 bulan. Biasanya dalam soal ujian kompetensi ada 1 lagi yang digabungkan, yaitu gangguan perasa nyamuk. Dimasukkan oksigen. Kira-kira yang maksud ini kira-kira ada yang mau ditanyakan apa tidak? Jelas ya? Jelas. Sekarang kalian mencari sendiri tadi ya, masalah cari sendiri. Kalian baca literatur, baca aplikasi tadi sehingga tahu bagaimana menentukan ini. Jadi perlu kalian ketahui pada dasarnya adalah ketika kalian keluar dari perkuliahan ini, targetnya adalah kalian bisa mensimulasikan membuat ASCOP. Dan inti dari membuat ASCOP itu adalah menganalisa tadi. Jadi menganalisa apa yang sudah kalian tentukan tadi. Urutannya, mengurutkan, terus menentukan masalah utama, diagnosa utamanya apa, intervensi utamanya. Kalian bisa mensimulasi, itu adalah target utama keluaran dari perkuliahan ini. Ada yang tanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada yang tanyakan, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah baik sekali memperagakan atau mempraktekkan student group discussion. Jadi ada SPD sudah kalian melakukan dengan sangat biasa. Small group discussion sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmu dan
materi yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi kami semua. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.